Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, sekarang sedang apa ya? Apakah sedang istirahat? Iya, saya sedang istirahat. Ini sambil mengecek tugas-tugas anak-anak, Bu. Ada apa ya, Bu? Kok jenengan kelihatan kok kurang sehat seperti itu atau suntuk seperti itu? Iya Bu, sebetulnya saya mau pingin curhat atau sharing ke Bu Eni tentang Hmm, permasalahan di kelas. Kelas kebetulan kelas yang bermasalah itu di kelas 3. hmm. Memangnya ada apa, Bu, dengan kelas 3? Di kelas 3 itu Bu, ada 5 atau 8 siswa yang mana nilai anak-anak itu nilainya rendah. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha memberikan pembelajaran. Tapi kenapa ya Bu, kok masih banyak siswa yang belum paham dan untuk antusiasnya dalam pembelajaran itu loh, kok kurang gitu. Hmm, gitu ya. Kira-kira apa yang membuat anak-anak itu kurang bersemangat dan nilai-nilainya itu kenapa kok bisa rendah? Mungkin Bu Evi tahu penyebabnya? Kalau saya rasa itu siswanya itu malas belajar, Bu. Malas Kalau belajar. dalam pembelajaran, dia sering rame-rame di kelas, bermain bersama teman-teman sebangkunya. Terus ketika saya menegurnya, itu ketika itu dia berhenti. Tapi tidak lama kemudian dia itu kembali berbicara dengan temannya. Begitu. Oh, anak-anak malas dan rame. Kira-kira saat pembelajaran itu anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Bu Evi berikan? Kalau saya lihat di kelas, siswa-siswanya sih kurang antusias, Bu, sehingga kurang bersemangat dalam pembelajaran tersebut. Anak-anak kurang antusias itu, eh, misalnya Bu Evi memakai media pembelajaran apa sehingga anak-anak kurang antusias? Untuk yang kemarin-kemarin itu, Bu, biasanya saya memakai, modul yang saya berikan. Kemudian saya catatkan, di papan tulis. Kadang juga saya itu memberikan gambar-gambar atau tulisan untuk ditempelkan di kertas-kertas. Ya begitu, Bu. Jadi Bu Evi biasanya hanya memakai itu saja. Iya, ya seringnya seperti itu untuk yang kelas 3 ini. Oh, jadi Bu Evi belum pernah sama sekali mencoba metode pembelajaran yang lain selain yang Ibu sebutkan? Eee, iya, mungkin selain itu ya hanya metode diskusi-diskusi secara kelompok saja, Bu. Berdasarkan tadi pembicaraan Bu Evi, saya bisa menyimpulkan mungkin kelas 3 nilainya rendah, mungkin karena mereka kurang antusias dan kurang bersemangat dalam pembelajaran. Menurut Bu Evi, kira-kira ada cara lain nggak supaya anak-anak itu bisa lebih bersemangat, kemudian bisa lebih fokus lagi dan tertarik dengan pembelajaran yang Bu Evi berikan? Kalau cara lain itu di kelas itu kan, ada TV sama proyektor, Bu. Lengkap ya. Iya, itu di, banyak sebagian kelas itu ada TV dan proyektornya. Oh iya. Nah, itu mungkin Bu Evi punya ide-ide atau gagasan bagus karena di kelas kan sudah ada TV sama proyektor. Iya, tapi saya masih belum mencoba di kelas 3 karena, selama ini biasanya kalau saya kasih materi itu kadang saya memberikan materi lewat HP yang saya kirim Hmm. lewat WA atau WhatsApp di grup, kadang-kadang juga soal-soal begitu saja, Bu. Soal-soal diskusi lewat HP ya, ya bagus juga itu juga. Kira-kira dari Bu Evi tadi yang dilakukan di kelas 3, kira-kira yang bisa membantu tidak untuk merubah anak-anak yang awalnya tidak fokus, tidak semangat, kemudian tidak mendengarkan dan ramai sendiri dan motivasinya rendah. Bagaimana Bu?
Eh, kalau saya mikir itu, Bu, kira-kira anak kalau bisa fokus itu dan bersemangat, karena anak-anak sekarang itu kan lebih seneng dengan gadget ya, Bu ya, dengan HP, kecanduan dengan gadget atau dengan game-game yang lain gitu. Dan Mhm. dengan gadget itu, anak-anak kan tidak bisa lepas dari itu. Nah, saya berpikir dari itu mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik dengan membuat anak-anak lebih senang gitu. Nah, dari Bu Evi yang utarakan tadi, kira-kira apa yang bisa Bu Evi ceritakan kembali dari apa yang Bu Evi telah dapat dari permasalahan tersebut dan yang akan dilakukan kembali? Rencana saya, Bu, uh, yaitu pembelajaran di kelas, saya akan membuat media pembelajaran yang mana pembelajaran tersebut itu melalui proyektor, yaitu bukan video pembelajaran, agar anak-anak tidak menonton dan bisa memanfaatkan gadget-gadget untuk latihan anak-anak di rumah. Jadi sehingga kalau materinya lewat situ, nanti anak-anak kan bisa awalnya bermain game, beralih dengan bermain latihan-latihan soal di HP-nya, Bu. Begitu. Nah, itu bagus sekali, Bu. Jadi Bu Evi kan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri sebenarnya ya. Itu perlu dicoba. Ya, 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 Bagaimana? Bu. Siap, 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 siap. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Evi selanjutnya? Ya, mulai besok saya akan berusaha melakukan untuk menyiapkan media-media pembelajaran dengan melalui PowerPoint, Bu, yang pertama. Terus membuat game pembelajaran serta menyelipkan apa ya, menyelipkan game-game latihan-latihan soal dengan menggunakan apa mengirimkan ke HP mereka ketika baik di rumah maupun ketika di rumah, sehingga seperti itu, Bu, biar mereka anak-anak bisa teralihkan dari bermain game. Lalu kira-kira siapa yang akan membantu Bu Evi dalam menyiapkan seperti tadi memasang proyektor atau melaksanakan komitmen tersebut? Ya, rencana saya untuk yang memasang proyektor ketika di sekolah itu yang aku minta bantuan dengan Pak Zaidi, dia selaku operator IT dan TU di sekolahan saya, sehingga untuk materinya saya bisa membuat secara mandiri, Bu, dan nanti saya membuat materi tersebut saya upload di YouTube sehingga anak-anak nanti bisa melihat dan mempelajarinya baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kalau di rumah mungkin anak-anak nanti bisa sama orang tuanya atau bisa secara mandiri. Seperti itu, Bu. Iya, ya. Bagus sekali, Bu. Saya yakin kalau Bu Evi itu akan bisa melakukan komitmennya karena Bu Evi juga bisa melakukan secara baik. Oke, Bu Evi, semangat ya. Ya, terima kasih, Bu. Saya akan mencoba melakukannya. Mudah-mudahan Baga- bisa lancar. Amin, amin. Uh, Bagaimana sekarang perasaannya Bu Evi setelah menceritakan permasalahannya? Alhamdulillah, Bu. Sekarang ini hati saya merasa senang, plong, dan ringan karena kedepannya nanti saya ada solusi dalam pembelajaran yang akan saya lakukan untuk anak-anak. Gitu, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya juga ikut merasa senang Bu Evi bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Iya, Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Eni karena bisa membantu saya mendengarkan saya tentang permasalahan yang ada di dalam pembelajaran saya. Nah, sama-sama Bu Evi. Saya juga ingin tahu bagaimana nanti proses kelanjutannya ya Bu.
Nanti ceritakan kepada saya ya. Iya, 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 Bu. Iya, iya, iya. Ya, Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih atas ya, bantuannya. sama-sama. Ya, Pokoknya tetap semangat terus, Bu Evi. ya tetap semangat, Bu. Doanya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, kita Ya, beralih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Evi. Oh iya, Bu Eni. Kemarin saya dapat titipan dari Bu Anis. Katanya Bu Eni pengen ngobrol-ngobrol sama saya. Kira-kira Bu Eni mau membicarakan apa ya? Iya Bu Evi, sebenarnya saya mau membicarakan tentang keadaan di sekolah saya. Kan kebetulan sekolah saya kan masih belum memiliki gedung sendiri, sehingga harus menempati sekolah di SDN 47. Saya sering mendengar keluhan baik dari guru SD, dari kepala sekolah maupun dari wali murid SD, Bu. Ya, tentang Ya, ya. siswa-siswi di SMP gitu, Bu. Kan dikarenakan pada saat paginya kan sering menemukan sampah-sampah yang berserakan, terutama pada saat di kelas dan di laci-laci meja, Bu. Dan meja kursi juga tidak tertata rapi. Sehingga saya itu terkadang merasa malu dengan keadaan tersebut, Bu. Hmm, oh iya Bu Eni, karena ini kan percakapan singkat ya. Eh, saya pengen tahu apa sih yang Bu Eni dapatkan dari percakapan ini itu? Saya inginnya itu Bu untuk mencari solusi supaya anak-anak itu bisa menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di laci lagi, kemudian bisa menjaga kerapian kelas sehingga tidak ada komplain lagi dari pihak SD, Oke, sehingga kita itu tidak merasa malu dengan pihak SD gitu Bu. oke, 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 oke. Jadi Bu Eni ingin agar anak-anak bisa menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di laci lagi ya, serta Iya, menjadikan kertas menjadi rapi begitu ya. iya Bu. Sehingga pihak SD tidak komplain lagi dan tidak merasa malu lagi. Kira-kira keadaan seperti apa ya yang Ibu inginkan? Nah, saya inginnya itu anak-anak itu terbiasa dalam menjaga kebersihan gitu Bu, juga terbiasa merapikan kelasnya. Menurut Bu Eni, anak-anak dapat menjaga kebersihan dan kerapian kelas yang seperti apa ya? Nah, anak-anak itu bisa menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di Rame laci-laci. sih Bu, gak kerungu suara sampean Bu. Hmm, Halo, Ya, halo, dengar Kak lanjut. Bu? Ya, Dengar? sudah. Menurut Saya Bu ulangi lagi ya. Eni, anak-anak dapat menjaga kebersihan dan kerapian kelas itu yang seperti apa ya, Bu ya? Hmm, saya ingin itu anak-anak bisa terbiasa dengan tidak membuang sampah di laci-laci, Bu. Melainkan langsung bisa membuang di tempat sampah. Dan kelas tidak kotor, tidak berair lagi, karena kan anak-anak biasanya makan di kelas. Serta meja dan kursi itu saya inginnya itu rapi kembali seperti semula. Jadi supaya tidak ada komplain lagi dari guru-guru, dari pihak SD, Bu, seperti itu. Menurut Bu Eni, kira-kira apa saja ya yang bisa dilakukan untuk menciptakan semua itu yang Bu Eni inginkan? Hmm, Mungkin supaya kelas jadi bersih, kemudian rapi, anak-anak pada saat jam istirahat, mungkin sebaiknya makan di kantin atau di luar kelas. Jadi anak-anak itu tidak makan di kelas lagi, seperti itu. Mungkin Bu Eni ada lagi yang di dalam ide-ide Bu Eni, mungkin yang lain. Bisa juga saya
meminta kerjasama dengan guru-guru lain, terutama yang guru-guru mengisi di awal pembelajaran ataupun yang di akhir pembelajaran, supaya bisa mengingatkan siswa, misalnya ada sampah-sampah yang di laci, kemudian yang berserakan tuh bisa mereka bersihkan. Tuh. Jadi anak-anak bisa membersihkan sebelum dan sesudah pembelajaran selesai. Serta anak-anak bisa letakkan meja dan kursi ke tempatnya semula. Dan bisa juga dari pihak sekolah, dari SMP, mungkin bisa menemui pihak SD, Bu, untuk meminta maaf atau berdiskusi lah tentang masalah ini, seperti itu. Oh, iya iya iya. Kemungkinan kalau memang seperti itu, kapan Bu hal itu bisa dilakukan sama Bu Eni untuk merencanakan itu semua? Ya, kalau bisa ya secepatnya, Bu. Ya, dalam minggu inilah kalau bisa. Karena kan kita butuh waktu juga untuk mendiskusikannya dengan kepala sekolah dan juga dengan guru-guru lain. Seperti itu, Bu. Oh, gitu nggih. Jadi setelah ini kira-kira yang mana dulu yang dapat Bu Eni lakukan untuk yang apa sih rencana Bu Eni yang akan lakukan diprioritaskan yang mana dulu? Mungkin yang bisa saya lakukan dalam minggu ini itu seperti memberikan himbauan kepada anak-anak atau kepada seluruh siswa supaya bisa makan di halaman atau di kantin sekolah. Jadi anak-anak tidak makan di kelas lagi. Mungkin seperti itu. Itu ya Bu ya. Ya, Jadi ya. kira-kira apa ya Bu yang bisa disimpulkan dari sesi ini Bu ya? Kesimpulannya bahwa saya akan memberi himbauan kepada siswa untuk makan di luar kelas, serta dapat bekerja sama tadi dengan guru-guru untuk mengingatkan siswa, dan jika memungkinkan dari pihak SMP mungkin atau kepala sekolah atau wakilnya bisa berkomunikasi dengan guru-guru SD gitu, Bu. Oh, iya ya Bu Eni. Oke oke oke. Kalau begitu, jika butuh apa-apa, nanti hubungi saja ke saya ya Bu Eni ya. Barangkali nanti itu. Iya, Saya Bu, rasa pasti. Bu Eni tadi sudah punya ide, gagasan, atau apa yang harus dilakukan. Mungkin nanti saya diinfo lagi ya Bu ya. Barangkali nanti hasilnya seperti apa. Gitu Bu Iya, Eni. Bu. Iya, siap. Oke, oke. Begini saja Ya, mungkin. ya Bu, terima kasih Perasaannya, banyak. Bu, perasaannya sekarang bagaimana? Ya, alhamdulillah perasaannya saya juga merasa plong karena saya bisa mengatasi masalah yang ada di sekolahan saya. Oh, Insya ya, Allah ya, akan ya. saya lakukan secepatnya. Alhamdulillah, semangat Ibu ya. Semoga nanti bisa Ya, berjalan dengan baik dengan apa yang sudah kita. amin, amin. Ya, oke, Ya, oke. terima Ya, kasih Bu. ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.